Mohon izin berdiri ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman dan juga kepada kepala sekolah kita yang tidak bisa hadir karena beliau sakit. Jadi saya akan ini adalah kegiatan diseminasi saya minta tolong kepada teman-teman ya, karena ini untuk tugas saya di calon penggerak. Jadi saya mohon nanti keaktifan teman-teman semua. Jadi saya nanti akan menjelaskan materi yang pernah saya pelajari di calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak ini untuk bisa ditularkan kepada teman-teman semua. Jadi nanti biar ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak tidak berhenti di saya, tetapi juga menular kepada teman-teman dan juga nanti bisa berdampak kepada anak-anak kita ya. Itulah Bapak Ibu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mendefinisikan budaya positif. Diseminasi itu artinya adalah bahwasanya saya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semuanya terkait apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu. Jadi nanti kita sama-sama membuat budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan untuk di tahun pelajaran 2024-2025. Nah, di sini adalah yang didefinisikan itu adalah budaya positif. Jadi setiap sekolah itu harus mempunyai budaya. Dan bukan harus, pasti mempunyai budaya. Tetapi di sini yang harus ditekankan adalah budaya positif. Nah, itulah Bapak Ibu lah. Terus sebelum masuk ke dalam budaya positif atau disiplin positif, nah saya mau nanya kepada Bapak Ibu semuanya, siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Silakan. Silakan siapa? Bapak Pendidikan Indonesia itu adalah kalau mau ngomong angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu. biar kita nanti ngomongnya nggak bercamuk gitu. Nah, yang itu Bapak Pendidikan kita siapa? Coba angkat tangan. Nah ya, silakan saudara. Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kita di sini semua tahu ya bahwa Bapak Pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara, itu mempunyai filosofi pendidikannya. Jadi agak berbeda atau mungkin disesuaikan dengan dengan wilayah Indonesia, yaitu mempunyai filosofi. Filosofinya itu adalah memerdekakan manusia. Itu, memerdekakan manusia. Menurut Bapak Ibu, merdeka itu apa sih? Ya, angkat tangan. Ya, nggak apa-apa. Di sini tidak ada mencari yang salah dan yang benar. Yang penting Bapak Ibu semuanya ini. Ya, angkat tangan. Ya, Bu Heli. Nah, Bu Heli ya, merdeka. Aja. Ya. Merdeka. Ya, merdeka. Ayo. Merdeka. Ya, Bu Heli silakan. Nah, kalau itu biar sini aja. Siapa Bu Heli tadi? Bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan usulan. Bebas mengeluarkan pendapat. Bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan usulan. Yang sifatnya membangun. Pendapat, bebas mengeluarkan usulan. Merdeka itu merdeka dalam belajar atau merdeka bebas dari penjajahan, kan merdeka itu luas. Yang Bapak Ibu tahu, yang Bapak Ibu pahami tentang arti merdeka, ini belum masuk ke sana. Ayo, siapa angkat tangan? Wari. Bebas pakai tangan dulu.
Kalau saya kan ini berhubungan pendidikan, kalau bebas di dalam pendidikan yaitu kita memberikan kebebasan anak di mana sampai mana batas kemampuan anak. Misalnya anak kelas 1 ada yang cuma bulan pertama kan anak mengenal 1 sampai 5. Nah kalau bulan ketiga 1 sampai 20. Jadi anak, kalau saya kan bebas anak itu memberi materi itu sesuai batas kemampuan anak. Bebas mengeluarkan ekspresi. Iya. Saya kan karena ini kita di pendidikan, jadi saya merdekanya dalam bidang pendidikan aja. Saya enggak yang luas Pak, enggak yang luas, yang di dalam pendidikan aja. Iya. Kami kan berpikir tidak hanya untuk pendidikan, tapi ini kan bebas. Kan itu, ya saya kan memberi batasan, punya saya batasan di bidang pendidikan. Saya kan enggak menyatakan yang luas, merdeka di dalam pendidikan. Ya, Iya. ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bu Vera, silakan. Pasien kan misalnya pengertian kebebasan, kemerdekaan. Kalau kami kan mengambil arti kata merdeka itu ada yang luas, Ya, misalnya boleh. kami dari pendidikan. Maka pun kami tadi mengeluarkan pendapat, misalnya bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan usulan, itu yang dari kami. Kalau untuk dari pendidikan, kita sama-sama sudah mendengar tadi, Bu Ari sudah menyampaikan bebas mengeluarkan apa tadi? Ekspresi, bebas dalam pembelajaran. Ini Pak, yang saya mau sampaikan. Ya, Piam. Ya, di sini benar semua ya. Jadi bebas itu merdeka itu bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan usulan, terus juga bebas berekspresi. Kalau dalam pembelajaran bebas dalam belajar, gitu ya, atau dalam pembelajaran gitu ya. Ini memang merdeka. Nah, itulah bebas apa namanya? Ini adalah merdeka dalam artian merdeka secara lebih luas. Merdeka dalam lebih luas. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri dalam konteks pendidikan, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, bukan menurut saya ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan, merdeka itu adalah membuat manusia merdeka dalam konteks sekolah itu maksudnya adalah menuntun murid merdeka dalam mengambil keputusannya. Dalam kemerdekaan murid perlu adanya disiplin. Nah, jadi menuntun murid, ini murid-murid kita, siswa-siswa kita, peserta didik kita itu sudah mempunyai potensi-potensi yang dibawa dari lahir. Potensinya itu kalau di kurikulum merdeka itu, di kurikulum merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu yang terlihat jelas itu potensi ada 2. Potensi atau kodrat ya, menurut Ki Hajar Dewantara ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ya, kita ini anak kita itu lahir di mana? Di mana kita lahir? Katakan ini kan di Benyuhu, di desa negeri Benyuhu. Alamnya seperti apa? Ada sungai, terus hutan, kebun dan sebagainya. Jadi kodratnya seperti itu. Jadi pendidikan kita nanti tidak boleh keluar atau tidak bisa disamakan, bukan tidak boleh ya, tidak bisa disamakan dengan pendidikan-pendidikan yang di kota karena berbeda alamnya. Itu jadi tidak bisa disamakan dengan pendidikan di kota, katakan disamakan dengan di Sapit, di Bumbang Hulu, di Kuala Lumpur, bahkan apalagi kalau disamakan dengan Jakarta itu tidak bisa. Itu benar-benar tidak bisa. Jadi kita tidak perlu rendah diri, tidak perlu minder apabila pembelajaran kita ya disesuaikan dengan lingkungan, tidak perlu minder. Nah, itu yang pertama kodrat alam. Yang kedua itu kodrat zaman. Nah, kodrat zaman itu zamannya apa? Berbeda kan zaman sekarang sama zaman dulu, ya kan? Zaman dulu kita mungkin di tempat saya dulu waktu saya lahir sampai saya SD itu belum ada listrik. SD kelas 1 sampai kelas 2 itu belum ada listrik. Itu di Jawa, kamu tahu di sini sudah ada listrik kan? Enggak tahu. Nah, berarti ya, berarti kan beda. Itu aja listrik belum datang. Nah, sekarang jangankan listrik, internet, informasi dan sebagainya begitu cepat. Jadi makanya itu pembelajaran kita harus disesuaikan dengan
kodrat zamannya itu. Jadi sesuai dengan alam. Jadi kelola kita alam di sini di alam-alam yang ada di sekitar sekolah ini kan menurut Ki Hajar Dewantara itu salah satu aset yang bisa dijadikan untuk pembelajaran. Nah, dan Ki Hajar Dewantara itu menginginkan bahwasanya atau filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah membuat manusia merdeka. Nah, membuat manusia merdeka itu kalau ingin merdeka itu perlu adanya kedisiplinan. Ya, harus ada disiplin. Nah, disiplin itu bisa dari internal maupun eksternal. Internal itu dari diri sendiri disiplin, ada eksternal juga dari orang-orang di sekitarnya. Nah, terus disiplin ini apa sih? Ada yang bisa menjelaskan tentang disiplin? Menurut Bapak Ibu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang penting dijelaskan saja. Oke. Ada aturan Pak, misalnya Di kalau menurut saya pribadi ya Pak, kalau disiplin itu ya taat dengan aturan. Misalnya contohnya kita belajar kan, kita sesuaikan misalnya ada kita ya Menyelesaikan contohnya menyelesaikan tugas. nanti dulu Pak Oke dulu ya. Agak oke. Jadi lupa saja. Dapat aja Pak. Ayo, taat dan peraturan terus. ya Nah, lupa lu saya tadi. Tepat waktu. Oh ya, sudah lupa. saya dapat waktu tadi. Lupa taat peraturan tepat waktu ya. Waktu. Ada lagi yang lain? Sama aja. Nah, tepat waktu. Nah, sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara ini benar aja ya. Kalau disiplin berarti taat peraturan. Kalau ada peraturan selalu ini menaatinya. Terus tepat waktu itu juga termasuk salah satu disiplin. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin itu harus dari dalam diri, dari dalam hati. Ya. Nah, disiplin diri ini memungkinkan seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya sehingga dapat memilih tindakan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai dan bermakna serta bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, kalau kita lihat dari sini lagi, ya, taat peraturan bisa datang dari diri sendiri, bisa juga datang dari luar. Nah, tetapi yang diharapkan kalau yang ini tepat waktu itu juga sama, bisa datang dari diri sendiri, bisa datang dari luar. Kan bisa taat peraturan, saya takut nanti kalau tidak taat peraturan akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan sanksi. Begitu juga dengan tepat waktu. Ada juga saya menaati peraturan itu karena peraturan itu sesuai dengan diri saya sendiri. Bisa juga seperti itu. Jadi taat peraturan disiplin yang tetapi yang di situ yang bisa yang bisa mengendalikan atau mengontrol yang lebih baik itu kalau datang dari diri sendiri, dari hati. Nah itu tentang disiplin. Nah, kita lanjut untuk menaati peraturan, untuk berbuat disiplin ya. Untuk berbuat disiplin itu menurut dosen, ini dosen itu pakar orang pintar lah pokoknya ya. Menurut dosen itu ada 3 motivasi orang yang menaati peraturan atau melakukan disiplin. Ada 3 motivasinya. Motivasi pertama yaitu menghindari hukuman, tadi seperti yang saya jelaskan ya. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Oh ternyata untuk taat peraturan, terus datang tepat waktu agar bisa dipuji, agar bisa dapat hadiah, itu adalah motivasi. Kita tidak bisa menyalahkan motivasi mereka, karena itu adalah motivasi mereka. Dan yang ketiga motivasinya adalah menghargai diri sendiri dan juga menghargai keyakinan atau nilai yang diyakininya. Jadi di situ ada 3. Yang pertama itu menghindari hukuman. Saya mau belajar yang keras, anak-anak ya, katakan sama anak-anak. Saya mau belajar yang giat biar saya tidak dihukum, biar saya tidak dimarahi. Itu kan menghindari hukuman, motivasinya untuk disiplin. Ada juga saya mau belajar yang keras, giat biar saya dapat ranking 1, biar saya dapat hadiah, biar saya dapat
imbalan. Itu adalah motivasi. Tetapi ada juga yang belajar. Saya mau belajar karena saya kepengen pinter, karena saya kepengen sukses, karena saya kepengen karena saya yakin bahwasanya orang yang belajar itu, orang pinter itu akan sukses. Itu adalah keyakinannya. Itu motivasinya berbeda-beda. Begitu juga anak-anak kita semua. Jadi motivasinya berbeda. Ada 3 motivasi utama yang menurut dosen ini untuk berlaku disiplin. Yang pertama apa tadi? Menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dan keyakinan yang diyakininya. Terus selanjutnya, nah di sini untuk membuat disiplin, kita kan sebagai guru, ya kan? Sebagai guru, kita mempunyai posisi kontrol yang baik dalam membuat sebuah kedisiplinan. Nah, posisi kontrol yang baik di sini menurut posisi kontrol guru itu di sini ada 5. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Nah, ini ada posisi penghukum. Ada orang yang suka menghukum. Contohnya siapa? Maksud. Iya. Contohnya saya sering sekali menghukum. Ya, saya sering menghukum. Pokoknya anak-anak yang ini pasti saya bisa dikatakan saya hukum. Soalnya ini adalah posisi kontrol penghukum. Jadi apa-apa itu dihukum. Nah, yang kedua itu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, contohnya nih. Contoh, kalau yang penghukum nih, yang sering membuat masalah di sini siapa yang sering bermasalah? Febri. Nah, kita lihat Febri ya. Febri tiba-tiba kelahi nih sama teman-temannya. Pokoknya saya tidak mau tahu karena saya lihat Febri kelahi. Saya hukum Febri untuk lari. Saya hukum Febri untuk buang sampah. Nah, itu adalah penghukum. Saya tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Pokoknya Febri karena kelihatan kelahi, saya hukum. Nah, terus yang kedua, posisi kontrol itu membuat rasa bersalah. Ini mungkin Bapak Ibu semua bisa mungkin di sekolah atau di rumah atau di keluarga atau di tempat kerja yang lain membuat rasa bersalah bisa begini. Ada anak yang bermasalah, katakan kita ambil di sini ya. Ada anak yang bermasalah dipanggil. Kamu itu loh nggak lihat Pak Guru, kah sudah capek, masih juga ngurusi kamu dan sebagainya. Jadi mereka dia itu jadi merasa bersalah. Sudah diajarin bener-bener kok nggak bisa-bisa, nggak kasihan kamu sama Pak Guru, nggak kasihan kamu sama Bu Guru. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Itu posisi kontrol. Nah, kalau posisi kontrol yang penghukum itu biasanya anak itu berontak, ya nggak? Karena dia merasa nggak bersalah terus dihukum, tiba-tiba dihukum akan berontak seketika. Berbeda dengan posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol membuat rasa bersalah itu biasanya anak itu diam, tetapi dipendam dalam hati. Dipendam dalam hati semakin lama karena selalu dibuat rasa bersalah, anak itu akan berontak. Itu seperti itu. Itu ya. Terus yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, siapa di sini yang biasa membuat posisi kontrol pada teman? Jadi karena ya kita sama anak-anak ya bisalah diajak berteman gitu kan. Bahkan membuat anak-anak itu seperti teman kita sendiri. Bahkan sangat dekat gitu kan. Biasanya kan ada guru yang seperti itu. Nah, itu adalah mereka posisi kontrolnya guru sebagai teman. Kamu kok bersalah sih, nggak boleh kayak gitulah. Ayo kita kan sama-sama terus ayo. Nah, itu kan sama-sama teman. Jadi guru dan murid hampir-hampir tidak ada batasan. Berbeda dengan posisi kontrol penghukum dan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Itu posisi kontrol teman. Kita membuat menjadikan sebagai teman kita, anak-anak kita itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah posisi kontrol pemantau. Nah, di posisi kontrol pemantau ini, jadi sebelumnya itu sudah diajarkan aturan, aturan, dilarang berkelahi, dilarang
piket, dilarang piket, datang tepat waktu. Nah, pas waktu anak itu melakukan kesalahan, terus kalau ada anak yang melakukan kesalahan dan itu dipantau, oh kamu melakukan kesalahan, datang tidak tepat waktu. Konsekuensinya datang tidak tepat waktu adalah ini. Nah, itu adalah pemantau, tidak peduli, dia tidak menghukum, tetapi melaksanakan peraturan yang sudah ada. Tidak menghukum, tidak menjadi temannya, juga tidak membuat orang anak itu merasa bersalah, tetapi melaksanakan peraturan yang sudah ada. Itu adalah posisi kontrol pemantau. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol yang terakhir, ini adalah posisi kontrol manajer. Nah, posisi kontrol manajer ini kalau anak atau siapapun yang di keluarga kita itu bersalah atau melanggar peraturan, itu dipanggil, ditanyakan kenapa kamu melakukan seperti itu, pasti ada alasannya. Terus kamu sudah melakukan seperti itu harus seperti apa, dikembalikan lagi kepada anak. Itu posisi kontrol manajer. Jadi kita hanya menanyakan alasan, kita tidak membuat dia itu semakin terkucilkan karena kita salahkan, karena sudah salah, tidak semakin kita kucilkan, tetapi kita mencari solusi bareng-bareng untuk memperbaiki masalah dengan anak yang bermasalah tadi. Itu adalah posisi kontrol manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya saya mau nanya, kira-kira dari kelima posisi kontrol tersebut Bapak Ibu mempunyai posisi kontrol apa? Mungkin dari siapa, dari Pak Ope nanti putar ke sini ya, satu-satu ya. Silakan. Yang ketiga tadi rasanya Pak. Yang ketiga itu teman. Ya, saya ingin itu. Membuatkan kontrol dari sana tadi. Yang teman. Teman. Nah, kalau Pak Ope teman. Kalau Pak Ope ini kameramen. Ya, saya sendiri seperti Pak Ope juga. Lebih cenderung ke teman lah. Nah, kalau Pak Abi ini lebih cenderung ke teman ya. Kalau Bu Heli? Kalau sampai pendekatannya itu seperti apa? Kalau murid itu sama murid itu pendekatannya apa, sebagai penghukum atau membuat rasa bermasalah atau teman? Pribadi sih ke siswa. Iya. Ibu anggap apa siswa tadi sebagai teman Pemantau kan ibu atau selanjutnya teman. sehingga antara hubungan ibu dengan siswa jadi ada hubungan yang Apakah itu jadi penghukum kayak saya? Kalau saya kan menghukumi atau membuat rasa bersalah. Kamu lu kayak gini, jadi ibu kan udah capek-capek kayak gini loh. Apa seperti itu apa? Karena kamu teman saya ya janganlah kamu temannya jangan kayak gitulah gitu. Atau peraturan yang sudah ada diterapkan, ini loh kamu harus mengatai peraturan ini, kalau salah ya sesuai dengan kondisi peraturan itu. Atau yang menanyakan kamu kenapa bisa berbuat seperti itu, terus yuk kita cari solusinya sama-sama gitu. Menurut sampean yang mana sampean itu? yang anaknya bu nyaman. Ini yang sampean lakukan selama ini. Pilih satu yang terima sayang. Nah, kalau ya kita lanjutkan ke ini Bu Remi. Kalau saya Pak, nomor 2 dan nomor 3 itu yang saya lakukan dalam pengajaran anak saya. Ya, dalam pengajaran berarti membuat rasa bersalah dan juga teman. Ya, itu kalau Bu Remi? Saya sudah 2 tahun coba terapi Pak. Kalau dulu kan saya belum tahu karena saya sambil ikut jadi mahasiswa kan di situ sering juga dosen menjelaskan cara biar kita motivasi murid itu seperti apa. Oh iya, ternyata saya coba itu sekian murid kita yang di bidang studi saya itu alhamdulillah masih bisa saya. Jadi perlakuan pertama kita itu pendekatan terhadap murid, kita kan lihat situasi murid itu kan bisa kita lihat bacakan di dalam kelas itu, terutama itu kita tepat waktu kita mengajar. Jadi di situ tepat waktu kita bisa menuntutkan murid harus disiplin. Tapi saya bilang sama mereka kalau kelas tinggi, kalau kelas 1, 2, 3 kan masih belum bisa Kak. Di kelas tinggi, kelas 3, 4, 5, 6 itu saya coba. Saya bilang, ibu nuntut kalian disiplin, ibu masuk jam sekian. Kalau kalian lambat 15 menit, ibu hukum. Kalau ibu lambat, kalian hukum ibu. Nah di situ akhirnya murid beberapa orang sekian murid memang ada sih murid kita sampai tahu sendiri kan yang memang ini ada pengetahuan. Terus yang keduanya saya
memperlakukan mereka sebagai teman itu, alhamdulillah ibaratkan bisa gitu ya, beberapa orang itu kalau dapat nanti dengan ujian itu kan saya bilang kalau ini kisi-kisi saya kasih sekian minggu saya ibu masuk saya ini, alhamdulillah mereka bisa. Jadi sepertinya kalau kita kedisiplinan itu bukan cuma tekan murid dari kita, jadi kita memperlakukan mereka sebagai teman dan apa itu sepertinya mungkin kata baiknya bisa Pak kita. Berarti kalau dari jawabannya Bu Remi ini yang dilakukan adalah sebagai pemantau dan juga sebagai teman ya. Nah itu posisinya. Terus kalau Bu Ari Penghukum dengan teman. penghukum dan juga teman. Kalau Pak Fitri Bisa dengan teman, bisa juga dengan tergantung anaknya Pak. ya. Soalnya kan di sini kayak itu anak-anak itu bisa juga apa namanya kalau kita ya karakternya Oke nih, biar keras. ya tergantung dengan apa namanya karakter anaknya Pak. Kalau karakter anaknya kan kalau biasanya kan yang bisa bikin kesalahan di sini kan cuma si Pepe atau siapa kan. Kalau si Pepe kalau kita kerasnya caranya nggak bisa, Harus sistem dengan teman. ya bisa dengan teman, bisa dengan apa. Soalnya Kalau dikerasin kan. iya, pokoknya dari pertama saya masuk kemarin si Pepe-nya kayaknya kan apa namanya berani kayaknya sama guru, tapi alhamdulillah karena kemarin saya pernah ngomong juga sama dia, kamu jangan ganggu teman kamu, nanti kamu apa namanya teman kamu mau berteman sama kamu, kalau orang jahil atau tahu itu kan orang nggak mau teman sama kamu. Bapak bilang kayak gitu sama dia, akhirnya dia sekarang dia jarang-jarang dikit dia usir sama teman, kecuali kalau ditinggal bisa dia usir. Makanya saya tuh jarang ninggal mereka, pasti nunggu mereka di situ Pak. Iya. Terus kalau penghukum ya bisa lah, tergantung kesalahan anaknya kamu saya sih. Ya kalau nggak terlalu berlebih ya kita ajar mereka buat maaf-maafan atau apa itu lah. Ya. Berarti sebagai posisi teman-teman dan juga terkadang sebagai posisi penghukum ya. Iya. Kalau Bu Beranya, Kalau masalah kita hukum. kalau Bu Vera itu penghukum dan juga teman. Nah, kita di sini tidak ada mencari yang salah atau yang benar karena sesuai dengan kondisi juga. Terkadang juga memang harus dihukum sih ya. Tetapi di sini kalau menurut mereka itu, kalau menurut orang-orang yang kelompok yang saya pelajari, posisi kontrol guru yang paling baik itu adalah posisi kontrol manajer. Nah, tidak posisi kontrol penghukum udah pasti kelihatan udah pasti nggak baik. Nah, pembuat rasa bersalah juga kelihatannya baik, tapi ternyata dipendam dalam hati bisa meledak. Nah, kalau posisi kontrol teman itu biasanya anak itu bukan menurut Pak, anak itu hanya mau menurut sama orang itu, tidak sama guru-guru yang lain. Pokoknya sama guru-guru yang lain atau sama yang lain itu ya bodo amat, itu bukan teman saya, pokoknya itu bukan teman saya. Menurutnya sama satu orang itu kekurangannya. Jadi saya tidak boleh mengatakan itu salah ya, benar aja. Terus kalau yang memantau itu kan ya enaknya kan memang sudah ada peraturan dan itu. Tetapi itu kan motivasi disiplinnya itu masih dari eksternal, dari luar, bukan dari dalam negeri. Sedangkan kalau posisi manajer itu motivasinya itu dari dalam. Jadi kan kita kan tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Pasti ada alasannya. Nah, terus selanjutnya bagaimana sih untuk memperbaiki ini? Ditanya kepada anak untuk memperbaikinya gimana? Kan itu. Itu jadi dari anaknya sendiri yang untuk memperbaiki kesalahannya itu dari anaknya, bukan dari kita, bukan dari peraturan ataupun dari yang lain. Memang dari anaknya. Nah, terus selanjutnya itu adalah posisi kontrol guru. Nah, selanjutnya itu sebenarnya anak-anak ataupun siapa saja ya melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu hal itu ada alasannya. Alasannya itu kalau menurut modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu, alasannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Intinya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, untuk memenuhi kebutuhan dasar
katakan saya mengikuti CGP. Saya mempunyai kebutuhan dasar nih. Saya punya kebutuhan dasar saya adalah untuk belajar terus. Saya ingin terus belajar, makanya itu CGP. Mungkin kalau ada yang pulang sekolah terus langsung ke ladang, itu juga mempunyai guru. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia siapapun, tidak terkecuali anak, tidak terkecuali kita, semuanya kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya banyak, tetapi dirangkum menjadi 5 kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Bukan berapa tadi yang untuk posisi kontrol yang Santian bilang ya, ada 6 posisi itu kan ya, daripada masuk ke yang si Okta itu Santian tahu loh siswa aku yang tempat itu kan Ya. itu tuh si Okta tadi itu lah Ya kenapa? si Okta kan Santian tahu, ini Santian bilang kan ada posisi kontrol itu kan ada 5. Kalau itu mengontrol si Okta itu tuh Enggak, memang harus. Harus. Iya. Solusinya itu. kalau si Okta kan Santian tahu Ya. cara pembelajarannya. Sudah kita sampaikan berkali-kali, kita minta kita dulu menulis, kita ajarkan seperti ini. Kalau Pak kalau dulu kita rabui. Sekarang senang ya Pak. Iya, sampai kan tahu kan loh Pak. Kita ambil ini pelajarannya, kita sama-sama diskusikan di sini. Oh, senang saya itu. Khusus untuk apa ini bagaimana gitu kan? Ini menurut saya pribadi. Ini menurut saya. Untuk kasusnya Okta itu kita tidak bisa samakan dengan kasus-kasus yang lain. Nah, posisi kontrol apa yang kita Kecuali kata Pak Okri, Bu Era angkat Okta jadi memang Karena itu kan merupakan suatu permasalahan yang juga di sekolah kita. ya Jadi sebagaimana saya yakin dan percaya semua guru ini kan pernah mengajar Sonia. ya Dan mungkin mereka semua tahu, mungkin ya saya itu lebih siapa lah, biar dengan adanya penyampaian dari Bapak, dari guru, biar kita sama-sama enak loh. Bukan dalam artian saya sendiri kayak gitu tapi mungkin ini kan sudah duduk di kelas 4, ya baru sekarang kita mengadakan kegiatan seperti ini, kok apa salahnya misalnya kalau itu perlu dipertanyakan kayak gitu Nah, menurut saya kasus Okta ini ini kan sebuah kasus karena Okta itu anak yang spesial, anak yang berbeda dari anak-anak yang lain. Nah, ini memang untuk penanganannya juga tidak bisa disamakan seperti ini. Kalau tanya posisi kontrol apa yang untuk Okta? Apa yang juga nggak paham? Soalnya nih, Okta itu mau pakai posisi kontrol penghukum, teman, rasa bersalah, manajer, nggak paham. Ya, itu nggak paham. Jadi memang khusus untuk Okta itu sebenarnya memang bukan masuk di dalam sekolah yang reguler, dalam artian sekolah yang normal. Tetapi Okta itu memang harus dikecualikan di dalam hal ini. Itu memang perlu, memang mungkin ada pasti ada posisi cara guru itu membuat Okta itu pintar. Dalam artian dalam tanda kutip pintar sesuai dengan potensinya, kemampuannya. Cuma kita di sini kan memang bukan guru SMP dalam artian bukan bidang seperti itu, tapi karena dia mau sekolah ya mau tidak mau kita harus menerima kan gitu. Selama administrasi dan sebagainya masih bisa kita penuhi, yang kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa kita penuhi. Tapi itu memenuhi kebutuhan dia sampai dia bisa itu kayaknya kita yang susah karena kita belum paham betul caranya kan gitu. Kita ambil aja yang normal-normal aja. Iya, paham saya itu paham. Dalam artian itu biar kita tahu
Nah untuk itu saya belum mempelajarinya, jadi saya belum bisa mengininya untuk memberikan solusi atau bagaimana. Tetapi insya Allah nanti mari kita belajar sama-sama ya. Nanti saya juga akan mencari bagaimana untuk menangani anak-anak yang dalam tanda kutip spesial. Ingat ya, anak spesial tidak hanya anak dengan motor lokal. Ada loh anak yang saking pintarnya sampai sampai anak-anak yang lain itu juga termasuk anak yang spesial seperti Okta. Cuma kadang-kadang kita itu nggak sadar. Nah makanya itu perlu kita belajar. Siapa tahu di sini ada anak yang seperti B.J. Habibie, itu kan masuk di sekolah sini. Nah kita tidak kelabakan lagi. Karena menurut saya B.J. Habibie dan juga Okta itu sama-sama spesial di bidangnya masing-masing. Dan gurunya juga harus spesial. Orang yang menangani orang jenius sama orang yang menangani orang yang dalam tanda kutip idiot itu sama-sama harus orang yang spesial karena mereka itu spesial. Jadi bukan berarti lebih plus atau minus, tidak ada yang seperti itu. Itu yang ibu yang betul itu ya tadi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar belumnya. Yang pertama kebutuhan dasar yang mereka penuhi, yang pertama yang kita penuhi saat kita melakukan sesuatu itu ada lima. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, mungkin di lingkungan Bapak Ibu di rumah atau di sekolah atau di lingkungan kerja yang lain, di lahan dan sebagainya, mereka melakukan sesuatu itu ada alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kayak contoh makan, minum, berkembang biak, itu juga termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah itu kan kadang-kadang kalau itu kan ada yang anak-anak itu merebut es, merebut makanan temannya, itu adalah mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini mereka juga perlu. Anak-anak kita perlu, kita sendiri juga perlu. Terkadang kita kan di tempat kerja nih, dan orang-orang itu kayak sebel banget sama saya kan gitu. Nah itu kan kita terus melakukan sesuatu biar mereka itu menyenangi kita, dan juga kadang-kadang kita juga merasa tidak diterima, dan kita memerlukan rasa diterima oleh lingkungan kerja kita, dan juga oleh anak-anak juga seperti itu. Kadang-kadang di kelas itu mereka kurang kasih sayang di rumah, terus dibawa ke sekolah, terus ternyata di sekolah karena dalam tanda kutip Okta ya tidak diterima, mereka akan melakukan sesuatu hal sebenarnya itu kepingin diterima sama teman-temannya, diterima sama gurunya dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan juga rasa diterima. Terus untuk selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebutuhan dasar kebebasan terkadang kita kan perlu juga kepingin juga melakukan apapun yang kita mau, ya enggak? Ya, kita juga kepingin melakukan apa yang kita mau. Tidak hanya kita, anak-anak kita juga sama. Mungkin contoh yang sering itu siapa tuh yang kelas Aris itu mungkin juga dia itu perlu kebebasan. Makanya dia melakukan hal-hal yang membuat kita itu jengkel ya. Nah itu bisa seperti itu juga. Bisa juga karena dia kepingin kebebasan. Dia kepingin bebas melakukan apa, kepingin lari lah, kepingin apa, itu adalah kepingin bebas saja. Makanya itu pelajaran itu yang sebenarnya ada kita lakukan pembelajaran di lapangan Pak. Kita terapkan mungkin untuk di kelas 2 kan di kelas 1 sudah saya terapkan, misalnya mengenai makhluk hidup lingkung tema 8 tuh lalu menentukan apa benda mati dan benda hidup lingkungan kan. Jadi
di dalam proses pembelajaran disuruh aja dia keluar. Makhluk hidup yang dia lihat apa saja ditulis, benda-benda mati apa saja, perbedaannya apa saja. Jadi kalau untuk Haris, untuk PDN, untuk guru kelas 2, Haris ini memang nakal. Jangan disuruh ditekan dia ada lingkungan. Di lapangan aja Pak. Misalnya tema kita apa atau materi kita apa yang sesuai dengan lingkungan yang ada di luar. Jadi kita jangan paku pada materi apa yang ada di buku. Yang penting dia sama terapkan dia di luar. Karena di ruangan kayaknya Haris. Nah, berarti kan Haris melakukan seperti itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, mungkin kebebasan. Nah, terus selanjutnya untuk kebutuhan dasar selanjutnya yang harus kita penuhi atau kepingin kita penuhi, kepingin anak-anak penuhi, kadang-kadang itu adalah kebutuhan dasar kesenangan. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang anak ini biasanya ingin penuhi adalah kesenangan. Kita sering lihat anak-anak yang jahil, ya nggak? Tiba-tiba anaknya lagi ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba digodain lah, dicubit lah apa segala macam. Mereka itu sedang kepingin senang-senang aja sebenarnya itu, nggak ada alasan lain, dia kepingin senang-senang aja. Terus terkadang kan anak-anak nih di kelas itu main sama teman-temannya yang berdua. Biasanya kalau kelas 1 itu si Meldi sama si Aris. Nah, itu sebenarnya kedua orang itu sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kesenangan. Nah, itulah yang kadang-kadang mereka memenuhi kebutuhan dasar, tapi kita ini bikin kita jengkel gitu kan, ya nggak? Karena harusnya kan mereka tertib terus mengikuti pelajaran yang sedang diajarkan, tapi mereka kok malah lari-lari lah, main-main sendiri lah. Sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan kesenangan ataupun juga untuk memenuhi rasa diterima. Itu bisa jadi. Itu bukan kesenangan lagi Pak. Kalau tiap hari itu kan kalau kita senang-senang itu karena biasa imutnya. Kalau ini setiap hari loh Pak. Bisa jadi Bu. Kita tidak tahu yang mereka inginkan itu apa. Kan kita kan cuma menerka-nerka. Makanya memang dia tuh untuk memenuhi kebebasan dan kesenangan tadi mereka harus belajar nggak di ruangan, artinya diberi kebebasan boleh di luar aja. Ini kan berarti kan kita tidak tahu, pokoknya mereka sudah memenuhi kebutuhan inilah, nggak harus kesenangan juga, nggak juga harus diterima juga, kebebasan juga. Salah satunya pasti ini sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, terus selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan. Terkadang kan kita lihat anak-anak tuh, kita sendirilah kepengen berkuasa, kepengen semua itu dulu sama saya, katakan seperti itu. Saya sedang menguasai kebutuhan penguasaan. Kadang-kadang anak-anak kan ngegeng gitu kan. Nah, pokoknya kamu harus ikut saya, kalau enggak kamu saya tendang apakah gitu. Itu adalah sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka, penguasaan. Itu penguasaan. Jadi sebenarnya tidak ada tindakan yang tidak ada alasannya. Pasti semuanya ada alasannya. Alasannya itu ya disimpulkan menjadi kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar ini, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini yang kalau mungkin di kebutuhan dasar penguasaan di SD di tempat kita kayaknya jarang ya, bukan berarti tidak ada, jarang ya, sering terjadi ini di kelas-kelas yang lebih tinggi kayak SMP, SMA itu biasanya terlihat kebutuhan penguasaan. Mereka membuat geng, terus orang-orang harus ikut. Nah, itu kan penguasaan, kebutuhan penguasaan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar anak yang ingin mereka penuhi, dan juga mereka untuk memenuhi ini terkadang membuat kita jengkel karena melanggar peraturan. Mereka memenuhi ini dengan melanggar peraturan. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengatasi itu? Ada yang menjawab? Ada yang mau memberikan pendapat bagaimana cara mengatasi orang-orang, anak-anak yang melanggar peraturan atau membuat keonaran atau yang membuat kita tidak senang? Itu apa ya bahasanya, tadi lupa saya. Bagaimana caranya untuk menangani itu? Ada yang tahu?
Apakah harus dihukum? Dipanggil dulu. Nah, benar. Apakah harus dihukum? Apakah harus dibuat merasa bersalah? Apakah harus dijadikan teman biar mereka tidak melanggar peraturan? Apakah kita kontrol? Kita apa tadi itu yang Manajer. kita pantau. Apakah kita pantau agar mereka itu tidak melakukan itu, atau kita harus memanage itu aku bahas dulu. Apakah kita harus manage dia supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi, dia tidak melakukan itu, tetapi datang dari diri dia sendiri. Nah itu ya. Nah caranya itu bisa menghukum dan sebagainya, tetapi direkomendasikan tidak dihukum, tidak juga menggunakan konsekuensi yang sudah ada. Ada rekomendasi yang menurut ada rekomendasi yang lebih baik, yaitu dengan cara bahasanya itu restitusi. Restitusi itu adalah membuat anak itu sadar, bahwa yang dilakukannya itu tidak benar, tetapi tidak menyalahkan dia. Tidak dilakukannya itu tidak benar, dan kita buat supaya mereka itu bisa memperbaiki dirinya dengan jalan mereka sendiri. Begitu. Jadi direstitusi, namanya restitusi. Nah, terus untuk selanjutnya, langkah-langkah restitusi itu ada 3. Ada 3 langkah-langkah restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Contoh, kita ambil yang paling banyak melakukan pelanggaran itu sini salah. Bebek Latika. Bebek lah ya, yang lebih enak. Bebek tiba-tiba kelahi sama temennya itu. Dipanggil itu bukan langsung kamu tadi kelahi langsung dihukum, tidak. Tetapi yang pertama itu harus menstabilkan identitas dulu. Nah, ditanya dia melakukan perkelahian, dia jahit sama temannya, pasti ada alasannya. Ditanya alasannya, Bang, kenapa kamu kayak gitu tadi itu? Nanti dia kan pasti cerita. Biasanya anak-anak cerita ya, gitu. Aku gini-gini Pak, ini dia orang saya itu dia ngecek orang tua saya. Nah, ditanya dulu alasannya itu, kita dengarkan. Kalau sudah selesai, baru masuk kepada validasi tindakan. Dibenarkan tindakannya itu. Katakan, Bapak datang, dia nanya temannya, kenapa kamu nanya sama temanmu? Nah, terus dia mau ngejek anak orang tua saya Pak, bapak saya Pak, terus kita benarkan tindakannya. Ya benar Pak, guru aja kalau diejek kayak gitu pasti marah lah, kan gitu. Nah, jadi dia itu tidak merasa bahwasannya yang dia lakukan itu salah. Benar Pak guru pasti marah. Oh berarti kan dia punya teman nih. Oh berarti saya benar nih kayak gini. Nah terus kita lanjutkan selanjutnya. Tapi harus ada tapinya di belakang. Tetapi tidak juga marahnya seperti itu. Marah harus dibenarkan dulu apa ya, dibenarkan dulu. Oh kamu tadi dorong temanmu sampai nangis. Iya Pak, kalau ngecek dulu lah. Nah terus habis itu, iya Pak guru pasti marah. Untuk kamu cuma dorong ya, bukan lagi memukul, bukan lagi melukai, cuma dorong aja. Bisa saja kamu melakukan seperti itu lebih daripada itu, kan gitu. Dibenarkan tindakannya itu. Nah habis itu baru selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah berarti kan tadi ada yang dia lindungi itu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Habis itu menanyakan keyakinan. Nah keyakinan inilah yang di sekolah kita belum pernah dibuat. Bukan hanya di sekolah kita Bapak Ibu semuanya, hampir di semua sekolah belum pernah dibuat tentang keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Terkadang kan kita kalau idealnya kita kan mempunyai keyakinan, bukan hanya sebuah peraturan tetapi sebuah keyakinan. Nah, baru menanyakan keyakinan. Kamu kan kalau kayak gitu kan dikembalikan lagi kepada bebek tadi. Kamu kalau kayak gitu kan pasti sakit kan kalau didorong kayak gitu. Nah, kamu mau nggak dibuat sakit sama orang? Pasti dia tidak mau.
Kalau dia tidak mau, berarti kamu juga jangan seperti itu. Terus habis itu ditanya, sekarang kamu maunya apa? Nah, maunya apa? Maunya katakan dia harus minta maaf sama saya, nanti bla dia akan mau. Nah, itu nanti datang dari sendiri untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak melakukannya lagi. Itu kalau itu namanya penyelesaian masalah dengan restitusi. Terus selanjutnya adalah yang tadi adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu kita belum punya. Bahkan di sekolah-sekolah lain, saya yakin di Suria Tengah sini belum ada yang punya keyakinan kelas. Belum ada yang punya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Yang mereka punya biasanya adalah peraturan, bukan keyakinan. Berbeda antara peraturan dan keyakinan. Keyakinan itu adalah yang kita sepakati dan bersifat universal. Jadi contoh keyakinan kelas tentang berbuat baik. Jadi saya harus berbuat baik setiap hari, itu adalah keyakinan kelas. Beda kalau peraturan. Saya tidak boleh nakal, saya tidak boleh mencuri teman, saya tidak boleh mencuri teman, tidak boleh nakal, tidak boleh mengolok orang tua. Nah, itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu saya harus berbuat baik setiap hari. Berbuat baik itu kan banyak jenisnya. Nah, nanti dikembalikan lagi buat sebuah. Nah, nanti itu kembali lagi ke untuk membuat restitusi. Jadi kalau sudah jadi keyakinan kelas itu untuk membuat restitusi. Jadi kalau sudah mempunyai keyakinan masing-masing, nanti kita akan kembali enak untuk mengatur, mengontrol anak membuat kedisiplinan sekolah. Nah, ini ya, itu tadi adalah pengantar untuk yang pertama. Jadi di sini kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolah. Nah, di sini nanti saya minta Bapak Ibu semuanya, saya sudah membuat sebuah rancangan, mungkin nanti bisa diiyakan, bisa disepakati atau bisa dirubah sedikit-sedikit atau ada tambahan atau pengurangan boleh. Ya, saya membuat rancangan, saya melihat itu lebih kepada akhlak, ya, akhlak itu anak-anak kita kan tingkah lakunya mereka kan kadang-kadang dalam tanda kutip kurang baik, bukan berarti bukan kurang baik sih, belum baik. Nah, untuk bisa biar anak-anak itu baik, saya mempunyai sebuah ide, sebuah gagasan untuk diberlakukan mungkin untuk tahun ajaran depan, yaitu menggunakan 4 kata ajaib. Saya mempunyai gagasan itu membuat 4 kata ajaib. Nah, 4 kata ajaib ini apa saja? Yang pertama adalah maaf, tolong, terima kasih, bentar. Tolong Pak. Terima kasih dan juga permisi. Nah, saya mempunyai ide atau gagasan ini. Jadi 4 kata ajaib ini: maaf, tolong, terima kasih, dan juga permisi. Ya. Jadi nanti kesepakatan ini kan adalah keyakinan kelas. Nah, kira-kira dari 4 kata ajaib ini yang memungkinkan untuk keyakinan kelasnya itu apa? Menurut Bapak Ibu semuanya? Enggak, iya. Ada mau masuk ke sekolah apa masuk? Kita jangan lihat ini dulu. Ya. Kita jangan lihat 4 kata ajaib itu. Keyakinan kelas apa yang mau mengakomodir ini? Misalnya dia melakukan kesalahan
harus. Ini kalau saya ya, ini nanti kalau mungkin ada tambahan atau disalahkan boleh. Kalau saya ini dari 4 ini adalah harus bersikap sopan santun. Jadi keyakinan kelasnya adalah harus bersikap sopan santun. Caranya untuk bersikap sopan santun itu menggunakan kalau merasa salah minta maaf. Kalau mau menyuruh orang minta tolong. Kalau sudah ditolong terima kasih. Kalau lewat permisi sama siapa saja, tidak hanya sama guru, sama teman-teman lagi jalan nih, lagi duduk teman-teman, ada orang anak jalan, anak harus dibiasakan bilang permisi, walaupun itu sama teman-temannya sendiri. Permisilah saya jalan gitu. Ya, jadi saya kepingin, ini saya ide saya untuk memperbaiki, bukan memperbaiki sih kayak mereka rusak aja. Untuk membuat anak bisa berakhlak mulia itu menggunakan 4 kata ini yang kita harus terapkan di sekolah. Kira-kira sepakat apa enggak Bapak Ibu guru? Nah, biar lebih disiplinnya nanti ini sudah disiplin positif atau belum? Kira-kira kalau ini diterapkan, masuk ya? Nah, berarti kita kira-kira masuk ya untuk disiplin positifnya ya? Nah ini nanti kalau memang begitu berarti keyakinan kelas kita itu tadi apa? Kira-kira yang bisa saya catat? Keyakinan kelasnya berperilaku sopan santun. Ini aja. Ini adalah keyakinan kelas kita. Caranya berperilaku sopan santun dengan menggunakan 4 kata ajaib. Sudah? Itu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk ini kan kita tidak mau berhenti di sini. Ya enggak? Saya ingin atau kita sepakati aja bagaimana saya punya usulan bagaimana kalau ini nanti juga diterapkan di rumah. Dalam artian harusnya kan seperti itu. Tapi kan bagaimana cara mengontrol kita tidak tahu. Ya enggak? Kita nggak tahu kan di rumah mereka ya apa. Yang bisa mengontrol mereka itu siapa? Orang tua. Nah, besok kita hari Sabtu. Hari Sabtu kan ada perpisahan. Orang tua datang. Bagaimana kalau kita menggunakan kata keyakinan ini disampaikan kepada orang tua untuk mengontrol anak-anaknya di rumah. Kalau di sekolah kita kontrol di sekolah, kalau di rumah orang tua melakukan itu dijelaskan juga. Begitu Bu Hadis. Nanti kalau untuk penyampaian yang untuk orang tua itu mungkin ada masukan ya Pak untuk anaknya nanti juga penyampaian materinya, yang menyampaikan materi kan kemarin kan dari sudah yang ada sama nanti di sekolah penyampaian materi. Siap. Begini, untuk penyampaiannya nanti kita bahas nanti. Pokoknya ini intinya nanti biar cepat saya dulu, biar kita selesai habis itu mau itu ya. Untuk ini kita sampaikan kepada orang tua besok pas waktu ada pengambilan rapor. Terus juga kita juga tidak serta-merta ngasih, kita juga harus memberikan pemahaman kepada murid-murid. Kalau orang tua kan besok dikasih pemahamannya. Nah murid-murid ini, siswa-siswa kita ini dikasih pemahaman pas waktu kita awal masuk sekolah. Ya, karena kalau sekarang tidak mungkin, karena sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita ada itu sudah tidak mungkin. Jadi di tahun pelajaran baru kita ini aja dulu. Kalau mau tambah-tambahan nanti bisa lagi kita bahas selanjutnya, gitu ya. Kira-kira ini cukup kan belum, Bapak Ibu? Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dari awal sampai akhir tadi, atau mau ada yang ditambahkan, atau ada yang mau tidak? Dan terakhirnya restitusi kan tadi ada 3, yang satu menstabilisasikan, kedua keyakinan kelasnya, ketiganya apa Pak? Yang kedua itu memvalidasi tindakan, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Iya, sama. memvalidasi
tindakan. Yang kedua menvalidasi tindakan, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas, ya. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini kalau dilanggar nanti, kita bisa menggunakan restitusi tadi, menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah, di sini ini hanya satu, tetapi keyakinan kelas kan tidak hanya seperti itu, tidak hanya satu cukup. Banyak keyakinan-keyakinan yang harus kita buat khususnya di sekolah, gitu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan atau nanti kita jadwalkan, kita membuat keyakinan kelas dulu semuanya. Mungkin tahun depan. Yang penting ini aja dulu, satu aja dulu yang kita tekankan kepada orang tua. Habis itu nanti kita bisa bikin lagi, bisa kalau memang kita mau membuat memang begitu ya. Jadi kita luangkan waktu, nanti kita bahas selanjutnya. Jadi intinya ini, pemecahan masalah atau mengatasi masalah anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah, melakukan pelanggaran dan sebagainya itu, alangkah baiknya rekomendasi yang paling baik itu menggunakan restitusi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, restitusi itu harus membuat keyakinan kelas dulu, habis itu baru bisa membuat restitusi. Tidak bisa mau tiba-tiba restitusi terus tanpa membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita harus buat dulu. Dan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semua warga sekolah. Harus disepakati oleh semua warga sekolah, tidak hanya dari gurunya saja atau dari muridnya saja. Jadi nanti ini disampaikan juga di sekolah untuk pelajaran depan ya di awal. Mungkin itu saja sih. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk diseminasi saya kali ini. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah meluangkan waktu untuk membantu saya melaksanakan diseminasi pada budaya positif untuk pendidikan guru penggerak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa ngasih apa-apa, hanya ucapan terima kasih. Cukup sekian dari saya, dari awal sampai akhir. Penyesalan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.